Halo bos, sosok Rosma Suhardi dikenal publik sebagai anggota Girl Squad. Doi sohib kentalnya Nia Ramadhani bos. Tapi di balik gayanya yang super hits, ternyata Doi punya bisnis yang sudah dibangun sejak lama loh bos. Berawal dari oven kecil rumahan, bisnis kuliner Rosma Suhardi terus berkembang pesat. Apalagi kalau bukan karena Rosma punya sesuatu yang unik dari produk yang dijualnya. Halo bos, nah jadi kalau di Amen Cake itu selain jualan cake dan makanan, di sini juga ada baking class. Nah keseharian aku tuh mengajar baking class, pengen tahu keseruannya tetap di Cuan Bos. Tuh bos, bukan cuma jago baking dan jualan, Rosma Suhardi juga jago ngajar. Jadi caranya kayak gitu. Jadi dia harus nimbang dulu. Doi buka baking class buat berbagi ilmu ke berbagai kalangan. Pesertanya mulai dari pemula sampai profesional yang berasal dari seluruh Indonesia. Pesertanya rata-rata dari luar Jakarta, bahkan banyak yang dari luar negeri. Jadi orang Indonesia pada khususnya yang sudah lama tinggal di luar, kemudian dia lagi liburan, dia ngambil kelas. Dan banyak juga orang-orang luar sih, khususnya negara tetangga, salah satunya Malaysia. Itu banyak banget peserta dari Malaysia yang datang buat belajar di Ami Baking Studio. Berawal dari skill Doi di bidang cooking and baking, muncullah ide untuk membuka kelas baking dan ternyata disambut baik dengan banyaknya peminat. Belakang itu berapa yang kita sisakan? Tadi 100 yang... Peserta baking class ini lagi bikin roti sourdough, jenis roti yang lagi banyak disukai bos. Ini karena roti sourdough menggunakan biang alami yang mengandung bakteri baik bagi tubuh. Salah satu yang jadi favorit adalah varian cranberry cheese. Rotinya dibalut dengan cranberry kering yang tersebar di seluruh bagian roti. Isian krim kejunya juga melimpah, manis dan ada sensasi asam yang menyegarkan. Varian coklatnya juga nggak kalah enak. Rotinya disajikan dengan taburan choco chips yang melimpah. Roti sourdough ini juga tersedia di seluruh cabang Amy & Cake dan dibuat fresh setiap hari. Mereka suka dulu ya, suka kemudian mau istilahnya mau menjalani. Karena kan proses membuat roti dan kue itu nggak cepat ya, pasti nunggu gitu. Apalagi kalau roti itu tuh bisa makan waktu dari pagi sampai sore karena akan ada proses provingnya 2 kali. Tapi roti belakangan ini merupakan salah satu menu yang banyak orang suka. Karena kalau roti itu kan orang bisa makan tiap hari. Berbeda dengan cake. Cake itu kita nggak bisa makan tiap hari. Gak cuma baking class, Amy & Cake juga menyediakan kafe berkonsep girly yang target marketnya adalah ciwi-ciwi yang suka foto di kafe Instagramable. Kafe dengan konsep taman bunga ala Eropa jelas jadi strategi Rosma untuk menggait pembeli. Salah satu inspirasi Amen Cake itu adalah kafe atau toko-toko kue yang ada di Eropa, khususnya di London. Jadi di London itu banyak banget bisa kita jumpain kafe-kafe atau restoran-restoran kecil. Meskipun kecil, dia selalu didekor dengan cantik. Di kafenya yang cantik ini, selain cake, Rosma juga menyajikan makanan khas Nusantara. Karena Doi orang Makassar, jadilah menu yang ditawarkan mayoritas berasal dari Makassar. Eits, tapi pilihan western foodnya juga ada kok. Kebanyakan yang saya jual adalah street food Makassar yang kita olah biar jauh lebih enak lagi dari rasa dan jauh lebih cantik lagi dari tampilan. Di balik kesuksesan Rosma sebagai entrepreneur, tentunya nggak selalu berjalan mulus. Berawal dari keisengan mengisi waktu luang, lewat passion yang dipunya, tercetuslah ide membangun bisnis kuliner. Pada waktu itu tuh kayak ada 3 pilihan, mau jadi makeup artist,
kemudian mau jadi desainer, kemudian terakhir tuh apa mau bikin kue. Nah kemudian karena memang sering masak di rumah, nah dari situ saya kepikiran ya udah nggak apa-apa deh coba jualan kue. Tapi awalnya nggak jualan ya, awalnya tuh bikin terus kirim-kirim orang. Nah dari situ orang-orang bilang enak, ya udah dari situ mulailah beli oven, nyicil beli oven. Nah awal mulanya tuh di garasi rumah. Dari garasi rumah, lalu berlanjut ke outlet di Kemang yang buka di awal pandemi. Dan di tahun kelimanya ini, Doi sudah membuka cabang kafe di Bintaro dan Pejaten yang dikhususkan buat pembelian online. Rosma pun semakin yakin tak ada perjuangan yang sia-sia. Bagi Doi, Amy and Cake Bistro bukan sekedar bisnis cari cuan semata, tapi juga tempat Rosma mencurahkan passion, berbagi ilmu, dan memberdayakan sesama. Berjualan dari medsos, kemudian kita bisa beriklan, kemudian dengan banyaknya orang yang datang, kemudian mereka merekomendasikan teman, keluarga, sahabat. Jadi kalau saya lihat sih dari awal kita buka sampai sekarang alhamdulillah sangat-sangat bagus ya antusias orang-orang. Oh iya, sebagai prominent people yang dekat juga dengan banyak artis terkenal, berpengaruh juga nggak nih ke usahanya? Ya karena kebetulan teman-teman saya beberapa ada public figure dan itu sangat membantu karena kan artis itu kan banyak banget followersnya. Jadi mungkin dengan mereka datang ke sini, mereka memposting ataupun saya mengirimkan mereka produk saya, mereka memposting, orang-orang bisa jadi tahu gitu loh kalau ada Amy and Cake. Nah, sekarang waktunya tanya soal harga nih. Berapa sih Bos Rosma? Jadi kalau harga mulai aja ya start dari 50.000, maksimalnya tergantung mereka mau mintanya segede apa, setinggi apa. Kalau punya 3 outlet, bisa kebayangkan cuannya per bulan berapa? Tapi Rosma memang punya target market yang berbeda, Bos. Produknya dikenal premium dan punya pasar sendiri. Kita itu kan memang kayak istilah ya udah kita menjual. Kemudian kita dari awal kan udah harus tahu target pasar kita apa. Kalau misalnya memang kita targetnya menengah ke atas, berarti produk-produk yang kita jual memang bahan-bahannya premium. Jadi ada harga, ada rasa ya. Tapi kalaupun misalnya ada orang yang bilang tidak sesuai dengan harganya atau terlalu mahal, ya udah nggak apa-apa. Berarti dia bukan target pasar kita. Bagi Rosma Suhardi, kunci suksesnya membangun bisnis kulinernya adalah konsisten dan passionate. Kalau bisnisnya ada masalah, dengan bekal konsisten dan passionate, semangat Doi akan tumbuh dan bangkit lagi, Bos. Buat kalian semua yang pengen memulai usaha dari rumah, kalian pengen mencari usaha apa yang cocok buat kalian, kalian harus tahu dulu potensi apa yang ada dalam diri kalian. Misalnya teman-teman suka baking, kalian bisa menjual cake kalian atau masakan kalian dari rumah. Tidak perlu buka toko langsung besar, karena sesuatu yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Yang penting cuan! Bos, ini bukan mobil jadul biasa loh. Dari mobil ini, sang owner bisa raup cuan sampai ratusan juta. Menyasar target pasar Genji, mobil jadul ini sukses disulap jadi photobooth. Tahu dong Bos, kalau Genji suka banget mengekspresikan diri. Dan photobooth jadi sarananya. Makanya gak heran kalau berfoto di photobooth ini jadi tren saat ini. Uniknya, photobooth yang ini konsepnya mobile. Bisa jemput bola ke customer deh, Bos. Kece. Halo, Bos. Salam kenal, saya Fajar. Saya dari founder FOMO Box. Ini kalau misalnya dilihat ini kayak mobil tua, terus cuma parkir aja di jalan, tapi sebenarnya ini tuh bukan mobil biasa. Jadi ini adalah sebuah photobooth pertama di dalam mobil. Jadi kalau penasaran, tetap di cuan, Bos. Buat Genji, tren ini lebih dari sekedar berfoto dengan tema-tema unik.
tapi jadi tempat menyimpan memori bersama Besti. Kalau dulu, foto booth didesain di ruangan kecil yang dilengkapi kamera dan pencahayaan bak studio foto. Nah, kalau foto booth dalam mobil ini beda, Bos. Sebenarnya FOMO tuh kan kepanjangan ya, jadi foto di mobil ya gitu. Nah itu ya memang jadi slogan kita juga, foto pertama di dalam mobil. Nah itu yang mau kita highlight di brand kita ini, makanya box ini dalam arti kayak biasanya kan orang foto booth tuh kayak foto box segala macam. Nah boxnya ini kita highlight jadi foto booth di dalam mobil, FOMO box. Nah itu yang menjadi historical kenapa namanya jadi FOMO box. Biasanya, daya tarik utama dari foto booth adalah desain frame foto yang seringkali lucu, menarik, dan unik. Foto booth juga memberikan hasil yang sebanding dengan studio foto profesional dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, kalau di foto booth mobil ini, gak cuma hasilnya yang kece, tapi suasana yang seru dan menyenangkan bisa customer dapatkan, Bos. Kita tuh wadahnya bukan cuma box aja, tapi wadah utamanya itu dari mobil gitu. Terus yang kedua tuh kita di sini bisa duduk. Biasanya foto booth rata-rata berdiri ya gitu, dan kita bisa duduk. Terus kita tuh biasanya orang foto booth paling maksimal cuma 4-5 orang. Nah kita di sini waktu itu sempat maksimal ada bahkan sampai 9 orang. Selain frame yang unik, beragam properti juga bisa menambah daya tarik. Setelah scan barcode seharga Rp38.000, customer bisa langsung mengambil foto deh, Bos. Untuk fotonya itu kita saat ini di harga Rp38.000 itu sudah dapat 2 keychain. Kalau sebelumnya foto booth mobil ini ada di kawasan Blok M Square, sekarang di bulan Mei berpindah lokasi ke kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tepatnya di depan Cafe Ramu Nostalgia. Keren juga ya, Bos, ide bisnisnya. Untuk menentukan lokasi yang baik, kita tuh biasanya riset dulu jam operasional suatu tempat itu keramaian dari jam berapa sampai jam berapa, itu yang kita pastikan. Terus kemungkinan trafficnya itu seperti apa, terus marketnya karena kita itu udah pasti kalau nggak cewek ya pasangan, karena jarang nih yang cowok-cowok foto di sini, makanya kita coba lihat dulu nih. Nah itu akan menjadi penentuan banget buat kita, karena kalau misalnya di situnya udah oke, baru kita akan tentukan lokasinya di situ. Tuh, Bos. Bro Fajar punya strategi tersendiri buat menentukan market yang dituju. Keren! Makanya cuannya pun no play-play. Apalagi buka dari pagi sampai tengah malam. Paling tertinggi kita itu per hari dapat kayak gini tuh bisa kurang lebih 4-5 juta. Ya, dan itu sudah cukup oke, karena bisnis foto booth ini kita cuma modalnya nggak terlalu banyak ya. Kita tuh modalnya untuk cuma listrik dan kertas aja. Selebihnya itu udah menjadi profit ya. Bisnis foto booth ini bukanlah bisnis pertama bagi Bro Fajar. Sebagai pebisnis, Doi terus lihat tren yang sedang berkembang. Dengan berbekal inovasi, Doi dan rekan bisnisnya memilih mengembangkan bisnis foto booth yang sebelumnya sudah mereka miliki, tapi hanya stay di satu lokasi. Foto booth ini sebenarnya yang berkonsep mobil ini sudah ada di luar negeri ya, dan memang itu mereka di sana biasanya acaranya kayak wedding mungkin, misalnya jadi itu foto booth dalam wedding, atau mungkin cuma menjadi tempat mereka foto prewed aja, tapi nggak ada yang benar-benar memang oh ini bisa loh, bahkan kita bisa mobile, mungkin bisa ke CFD, ke konser, atau mungkin ke tempat-tempat yang memang rame kayak gitu. Nah itu kita coba buat ini pertama di Indonesia, makanya ketika kita datang ini menjadi sesuatu yang memang market tuh menjadi lebih menarik di sebuah foto booth. Kece kan, Bos? Kreatif, inovatif, melek sama tren yang ada, dan paham betul sama target market yang disasar. Jadi kunci bisnis Bro Fajar meraup cuan yang besar. Nah bos, buat yang mau mulai usaha, yang penting tuh usahanya harus seneng kalian ya gitu, harus hobi sama kalian. Seperti saya, ini usaha foto booth, ini memang dari hobi itu. Jadi kita senang fotografi segala macamnya. Tapi yang paling penting, itu tempatnya harus kita tentukan. Tempatnya udah pasti strategis, tempatnya udah pasti rame, gampang dilihat orang sama yang lainnya juga.
Yang penting cuan, Bos. Bos, ini masih di program cuan, Bos kok. Min Cuan cuma mau kasih lihat kalau ikan laut dari perairan negara kita tuh super melimpah. Mantap! Dan ternyata di tangan pelaku bisnis kuliner Kogi Putratama bisa jadi sumber cuan. Di restonya yang berlokasi di Blok M, Jakarta Selatan, semua makanan ala Jepang ini dibuat dari ikan laut lokal loh, Bos. Halo bos, saya Kogi dari Gyomo Fish House dan kita pakai ikan-ikan lokal dari Indonesia. Penasaran? Tonton terus, cuan bos. Sejak dibuka November tahun lalu, Resto Bro Kogi ini nggak pernah sepi pengunjung. Konsep open kitchen seperti ini sukses menarik perhatian berbagai penikmat kuliner di Blok M. Selain itu, ada bahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Yes, ikan laut dari penjuru Indonesia. Yap, kalau biasanya resto makanan Jepang menggunakan ikan impor, tapi kalau Bro Kogi beda, Bos. Semua bahan baku ikan di restonya ini berasal dari laut Indonesia. Ikan Indonesia ini banyak dan ternyata secara behavior, secara kebiasaan di Jepang itu sudah sering dipakai buat konsumsi sehari-hari. Sedangkan apa sih yang kita tahu ikan laut, ikan kakap, ikan bawal, sebanyak itu jenis ikan yang ada di Indonesia. Itu satu. Kedua, saya yakin untuk orang mengkonsumsi ikan tuh, apalagi bahannya itu dari Indonesia langsung, itu bisa menumbuhkan rasa bangga sih terhadap sumber daya alam kita gitu. Alhasil, ikan tuna sirip biru dari perairan Lombok, ikan giant trevally dari Kepulauan Seribu, dan berbagai jenis ikan laut jadi bahan baku di restonya ini, Bos. Kogi dan timnya meracik resep ikan lokal ini disesuaikan dengan lidah masyarakat loh, Bos. Ngomongin diterima banyak orang, sebenarnya kita coba adaptasi dengan cara masakan Jepang gitu. Kan biasanya banyak seafood ya, ikan bakar. Nah, ini kita coba hal yang sedikit berbeda gitu. Kita coba pakai cara Jepang menyajikan ikan-ikan. Karena memang market doyan sama Korea Jepang, ya udah kita coba aja deh. Ikan yang diolah sebelumnya juga melewati proses yang nggak biasa loh, Bos. Oke, ini ada ikan tuna bluefin akami yang udah di dry age. Dan ini kita akan serving menjadi akami tataki. Yap, dry age menjadi teknik yang doi pilih untuk menghasilkan rasa ikan yang enak. Simpelnya sebenarnya dry age tuh pengawetan juga ya. Gimana kita dry age, kita biasanya bersihin ikannya dulu. Dari tulang-tulangnya itu banyak saluran darah. Nah, kita pakai micro selang, itu kita semprot sampai darahnya benar-benar hilang. Setelah dibersihin, digantung biar sampai kering. Lalu kita lap, baru kita gantung. Nah, kita gantung di dry ager itu minimum 3 hari. Kita udah bilang itu ikan dry age yang kita jual di sini. Tekstur daging ikan yang sudah melewati proses dry age akan jauh lebih padat dengan rasa umami atau gurih yang menonjol dan nggak ada lagi bau amis pada ikan. Kita sih sebenarnya sambil berjalan kita explore terus ya ikan-ikan apa yang bisa kita pakai buat di dry age. Sejauh ini kita hampir pakai semua ikan yang ada di laut. Sekarang waktunya intip dikit menu andalannya Gyomo Fish yuk, Bos. Oke, ini kita lagi bikin tuna tataki. Ada otoro sama akami. Akami yang merah, yang bagian dagingnya. Nah, ini bagian fatty-nya otoro. Ini satu-satunya ikan yang punya marbling level.
tuna bluefin. Dengan teknik tataki alias dibakar seperti ini, daging tuna sirip biru akan punya rasa yang khas dan enak. Pantes aja kalau jadi menu favorit pengunjung. Nah, menu lainnya di resto ini ada carpaccio, otoro tataki, otoro ramen, hoho nikudon, dan chirashi sushi. Dengan kualitas bahan dan rasa yang juara, percaya nggak bos kalau harga yang dipatok masih bisa terjangkau? Kebetulan menu kita cukup variatif harganya, dari 40 sampai 90 ribu. Kita berusaha gimana caranya dari segi plating juga semenarik mungkin, sehingga zaman sekarang selain rasa, selain harga, itu ada visual yang dia beli buat sosial medianya dia. Itu added value yang kita tambahkan, sehingga harganya nggak segitu murahnya lah, masih tengah-tengah lah. Boleh dong spill cuannya Bos Kogi. Sehari kita paling favorit itu carpaccio, bisa 50 plate sampai 70 plate. Widih, kalau sehari aja minimal 50 porsi terjual untuk satu menu, widih, kebayang ya bos cuannya berapa? 3 digit sebulan sampai tuh bos. Mincuan denger, resto ini bukan bisnis pertama yang dijalani Bro Kogi. Latar belakang keluarga pula yang membuat Kogi sangat familiar dengan kuliner Jepang. Yap, doi memang blasteran Jepang Indonesia bos. Waktu itu ibu jualan makanan Jepang karena memang dibutuhkan untuk keluarga ya. Ini basicnya tetap survival mode juga gitu. Akhirnya kita jualan onigiri di sekolahan. Nah, makin kesini ya kita pikir makanan tuh salah satu sumber yang dibutuhkan sama banyak manusia, sehingga kita membayangkan perputaran uangnya juga cukup banyak opsi lah. Oh iya bos, di era yang serba sosial media, Kogi juga punya cara buat mengenalkan restonya ini ke masyarakat. Dan pastinya ini bikin customer kembali datang ke restonya. Salah satunya kita bikin konten yang eksplorasi dari hulu ke hilir. Jadi kita ceritain ikannya itu dari mana, dari bentuk konten sampai narasi di toko gitu. Jadi kita ada storytelling di toko. Begitu kita serving ikan carpaccio atau menu carpaccio, kita jelasin ikannya dari mana. Jadi kurang lebih kita pakai cerita untuk menyampaikan message ini. Setiap pebisnis pasti punya tantangan yang dihadapi. Begitu juga dengan Kogi bos. Kalau kendala pasti ada ya gitu, dari mengelola manpowernya ataupun bahan baku itu sudah pasti ada. Tapi gimana caranya begitu kita dapat isu, kita solve segera gitu. Dan memang kita harus identifikasi satu persatu sih gitu. Apa masalahnya, apa yang harus kita lakukan. Dari Kogi, kita bisa belajar bekal latar belakang yang bisa memperkuat bisnis kulinernya nggak bikin doi terlena bos. Kogi terus berinovasi, bahkan nggak cuma sekedar mengejar cuan. Doi juga punya misi tersendiri buat mengenalkan ikan lokal. Tips buat yang mau bikin usaha, jangan lupa selalu explore hal-hal baru dan jangan cepat nyerah. Yang penting, cuan bos. Bos, siapa nih yang suka pusing kalau musim hujan begini? Udah hujan, becek, nggak ada ojek. Hehe. Gaya-gaya sosialita meronta ya. Mau pergi kemana aja, tapi malu mobilnya kotor. Tenang bos, zaman udah canggih gini, nggak level bersihin mobil lama-lama. Tinggal datang ke tempat cuci mobil terdekat, terus kinclong deh. Wah, nggak butuh lama ya. Ini dia karya anak bangsa yang dibuat oleh Bapak Devi yang cuma lulusan SMK.
Lebih gokil lagi, Doi ini dulunya seorang marketing. Kemudian, mulai membuka usahanya dengan menjadi penjual cairan pembersih mobil keliling. Wah. Sekarang jangan tanya omsetnya, bos. Bisa ratusan juta. Penisirin, bos, sama sosok Pak Devi ini. Check it out. Halo bos, dulu saya seorang marketing dan sekarang saya berhasil membangun kerajaan car care. Penasaran? Saksikan di Cuan Bos. Ini bos, Pak Devi. Di usianya yang udah menginjak 40-an, Doi udah memanen hasil kerja kerasnya lewat istana car care-nya. Kerennya lagi bos, rata-rata mesin di sini diproduksi sama Pak Devi sendiri bersama teknisi mesin lainnya. Meski sebagian masih ada yang impor ya bos, karena masalah produksi. Untuk part yang lain kita sudah produksi sendiri sekarang. Kita punya 4 workshop yang ada di sekitaran Bekasi. Kerennya nih bos, Pak Devi menyediakan berbagai kebutuhan perawatan mobil bos. Mulai dari cairan pembersih, mesin hidrolik cuci motor dan mobil, mesin lift parkir yang cocok buat lahan perkotaan yang sempit, sampai mesin cuci mobil otomatis nih bos. Wih, mobil emang gak dikasih diem ya bos. Dari mobil masuk ke mesin aja, udah disambut semprotan air dari bawah. Kemudian setelah itu disemprot air dari berbagai sisi dengan mesin otomatis yang bergerak. Canggih banget ya bos. Tapi dari semua alat yang diproduksi Pak Devi, pembersih cairan otomotif jadi awal perjuangan yang gak boleh dilupakan nih bos. Menjual cairan pembersih otomotif keliling jadi titik bangkit usaha Pak Devi yang sebelumnya pernah mengamen bahkan jadi tukang kuli bangunan. Kita bisa makan 1 hari sekali aja sudah luar biasa lah. Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup miskin, ya. Bukan cukup miskin, memang miskin sekali. Dan saya hanya bisa sekolah terakhir sampai di SMK, itu aja bayar sekolah bisa nunggak-nunggak sampai setahun. Karena setelah saya menjadi marketing atau sales keliling, di situ saya merasakan bahwa di penjualan itu adalah sesuatu yang membuat hasil lebih besar lagi. Sehingga saya tertarik di dunia bisnis yang membuat saya kepengen meningkatkan taraf hidup dan derajat keluarga saya. Keren Pak Devi. Sampai saat ini, Pak Devi konsisten memproduksi cairan pembersih eksterior mobil. Mulai dari jendela, ban, sampai interior mobil bos. Harganya dibanderol mulai dari Rp14.000 aja bos. Tapi emang semenjanjikan itu ya Pak bisnis ini? Kita lihat sendiri bahwa hampir di seluruh Indonesia jumlah mobil atau kendaraan bermotor itu bertambah terus, sehingga industri untuk car care atau perawatan kendaraan ini makin berkembang. Wih, berapa ya omsetnya bos? Yuk kita cek bos. Oke bos, kita hitung dari penjualan cairan pembersihnya aja. Let's say dalam sebulan ada pembelian cairan pembersih sebanyak 10.000 botol. Maka dalam sebulan bisa masuk 140 juta dong. Eits, ini masih hitungan kasar ya bos, belum dari penjualan alat mesin lainnya. Selain itu, mesin cuci mobil otomatisnya bisa jadi jawaban atas kebutuhan cuci mobil cepat warga ibu kota nih bos. Solusinya adalah cucian mobil otomatis itu. Dia cuma 5 menit, langsung go, kondisi mobil sudah terlihat bersih. Wah, meski cuma 5 menit, tapi bersihnya nggak bercanda nih bos. Setelah disemprot air biasa, lalu diberi sabun pembersih dan dikeringkan. Ciamik, sebentar aja mobil langsung kinclong. Gak cuman produksi mesin cuci mobil otomatis ini aja bos. Pak Devi juga memproduksi mesin hidrolik mobil dan motor yang mempermudah proses pencucian. Wah, dijamin bersih nih sampai ke kolong-kolongnya. Dan jadi lirikan para pengusaha cuci kendaraan.
Meski sekarang Pak Devi sudah memiliki istana car care-nya, Doi nggak serta-merta lupa ya berterima kasih kepada sang pencipta dan sekitar bos. Salah satu wujud syukurnya, Pak Devi membangun masjid untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu juga, Doi memberangkatkan umroh beberapa karyawannya nih bos. Wah, kecipratan berkah dari usaha Pak Devi. Lancar terus ya Pak bisnisnya. Halo bos, dulu memang saya marketing keliling, pengamen, pedagang keliling. Tapi sekarang saya berhasil membangun kerajaan bisnis ini dengan belajar yang keras, dengan usaha yang serius dan fokus. Apapun kesulitan, ketika kita fokus pasti ada jalan. Yang penting cuan bos.